Wahai ahlul kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Wahai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui? Segolongan ahlul kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu pada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang, dan ingkarlah pada akhir siang, agar mereka kembali pada kekufuran. Janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang sempurna itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia menganugerahkannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Di antara ahlul kitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang Ummi. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bukan begitu. Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Sesungguhnya di antara mereka Bani Israel ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya ketika membaca Alkitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata, ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Tidak sepatutnya seorang diberi Alkitab, hukum, dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Tidak sepatutnya pula dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi muslim? Ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Siapa yang berpaling setelah itu, mereka itulah orang-orang fasik. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa.
dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Katakanlah Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat, tidak akan diringankan azab dari mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kufur setelah beriman kemudian bertambah kekufurannya tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Semua makanan halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Nabi Muhammad, bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Maka siapa yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, mereka itulah orang-orang zalim. Katakanlah Nabi Muhammad, Maha benar Allah dalam firman-Nya, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, mengapa kamu terus-menerus mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, bagaimana kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu memang menghendaki jalan Allah itu menjadi bengkok, sedangkan kamu menyaksikan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti segolongan dari orang yang diberi Alkitab, niscaya
mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasul-Nya Nabi Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu? Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, sesungguhnya dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.